Sebagai seorang pendidik, kita sadar motivasi serta ketertarikan siswa dalam belajar menjadi faktor penting dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Namun, seringkali kita menemukan peserta didik yang mengalami masalah dalam hal motivasi dan ketertarikan belajar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya minat terhadap kegiatan belajar, tekanan dari luar, atau faktor internal dari peserta didik itu sendiri. Pada era saat ini, di mana teknologi semakin berkembang pesat, ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk dapat meningkatkan motivasi dan ketertarikan belajar dari peserta didik. Salah satu inovasi yang sedang banyak digunakan dalam media pembelajaran saat ini adalah dengan menggunakan penerapan gamifikasi. Metode pembelajaran dengan pendekatan gamifikasi adalah suatu pendekatan yang mengaplikasikan elemen-elemen permainan atau games dalam konteks yang bukan games. Dalam konteks pembelajaran, gamifikasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Model permainan yang dapat dipakai pada pembelajaran kali ini adalah menggunakan image hotspot, interaktif video, dan crossword. Pada permainan ini, materi disampaikan dengan sangat menarik dan interaktif. Dalam permainan, siswa diminta untuk mencari, menganalisis, dan menghubungkan kata-kata yang terkait dengan topik pembelajaran. Setiap ketepatan kata yang ditemukan akan memberikan poin, dan semakin banyak poin yang didapat, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan siswa. Kemudian salah satu hal yang dapat menjadi tantangan bagi guru adalah bagaimana guru dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan gamifikasi. Guru akan memiliki peran yang sangat penting dalam merencanakan skenario pembelajaran. Guru juga harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyelenggarakan pembelajaran yang baik, serta memfasilitasi kegiatan asesmen belajar peserta didik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Dia Fajarwati, MPD, untuk menyampaikan salah satu contoh praktik baik dalam penerapan gamifikasi dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan interaktif konten H5P. Selamat menyaksikan dalam modul ajar dan mempersiapkan segala media keperluan pembelajaran. Di sini saya merancang materi ajar dalam e-learning melalui metode games aplikasi interaktif konten H5P. Mencetak lembar kerja permainan yang dirancang dari Canva dan dari aplikasi e-learning. Saat kegiatan inti dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya, kemudian ditambahkan game-game aplikasi. Hal ini tergantung dari jenis gamifikasi yang direncanakan. Kegiatan kelas diawali dengan membuka kelas dan mengkondisikan kelas, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi, lalu selanjutnya memasuki materi pembelajaran. Di sini saya memberikan beragam cara penyampaian materi, mulai dari ceramah, menulis, menggunakan buku modul, dan menampilkan video melalui proyektor. Materi yang akan disampaikan sebisa mungkin menjadi materi yang membantu siswa dalam mengerjakan permainan kata. Selanjutnya, kelas dibentuk menjadi beberapa kelompok. Ini berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan topik pembelajaran melalui lembar kelompok. Petunjuk pengerjaan permainan perlu juga disampaikan di awal kegiatan agar siswa dapat memahami aturan dan cara pengerjaannya. Guru bisa memberikan pemilihan kepada kelompok atau kepada individu. Peserta didik yang masih bingung atau mengalami kesulitan menjawab dapat bertanya terlebih dahulu. Permainan yang saya berikan terdiri dari 4 level. Untuk 4 level ini, level keempat adalah level yang tersulit dan dapat dikerjakan setelah siswa selesai mengerjakan level di bawahnya. Kemudian mendapatkan petunjuk penyelesaian dari penyelesaian tugas. Kelompok tercepat dan yang paling tepat nantinya akan menjadi juara. Di akhir permainan, siswa dapat mempresentasikan hasil sekaligus menjadi umpan balik bersama. Pada akhir pembelajaran, saya menambahkan asesmen menggunakan quizzes yang juga merupakan salah satu alat gamifikasi. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana perasaan
belajar, KM tolong pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, alhamdulillah membaca doa, membaca masing-masing, membaca doa dalam hati, dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Wah, luar biasa, hadir semua ya. Semangat kaliannya. Oke. Kalau sudah, kalian silakan buka buku di bab kelima, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, kita buka halaman berapa? 120. Oke, kita lihat dulu klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita sebelum kita masuk tentang klasifikasi makhluk hidup? Ya, pembelajaran di hari ini memiliki tujuan satu, menjelaskan pentingnya klasifikasi makhluk hidup, kemudian menjelaskan prosedur klasifikasi makhluk hidup, dan nanti setelah kalian belajar, kalian juga mampu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan sifat, kemudian mencatat persamaan, perbedaan dari makhluk hidup, lalu melestarikan berbagai jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti itu tujuan dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Oke. Buka di bab 5.1, 5.2. Di sini, ya. Ayo kita gunakan soal yang ada di sini. Ini namanya kalimat umpam. Kalimat yang belum lengkap atau paragraf yang belum lengkap saja memantik atau memotivasi kalian supaya kalian bisa memahami apa yang akan kalian pelajari hari ini, ya. Oke, Mbak. Oke. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Kalian coba buka di materi klasifikasi dari model media seperti ini, ya. Jadi di gambar ini adalah urutan yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari. Misal siapa yang mau mengetahui pengertian klasifikasi? Kita coba lagi. 5 kingdom ada apa saja? Ada apa saja di 5 kingdom? Ada Monera, kemudian ada Protista, terus bumi. Ada apa lagi? Lantai atau tumbuhan. Dan yang terakhir adalah manusia. Terus kalau manusia, Perkenalkan, nama saya Dina Wadiatul Maida. Dari saya penulis Samosid. Di sini saya akan refleksi tentang pembelajaran hari ini dengan menggunakan aplikasi gamifikasi. Perasaan kami sangat senang dan berantusias dan tidak ngantuk. Enjoy. Terus pengetahuan yang kami dapat tentang ada apa aja sih kingdom itu. Gabriel Sanatari dari kelas 7D. Nama saya Sejarah Paul Muda dari kelas 7D. Nama saya Widyo Fataruna dari kelas 7D. Pesan yang kami dapat itu bagi saya sendiri itu sangat menyenangkan karena banyak permainan dan game di dalam Deva. Pesan dan pesan dari saya yaitu tidak jenuh, seru karena ada game, ada juga materi dan seimbang. Kalau pesan dan pesan dari saya itu sangatlah seru dan tidak bosan karena di pelajaran kali ini ada gamesnya yang sangat seru dan tidak mudah bosan. Keunggulannya yaitu pelajaran ini berbasis gamification. Ya, jadi untuk ini ada game, jadi dalam game itu ada materi-materi, jadi kita juga bisa tahu bukan hanya senang aja.
Dan kita bisa memainkan game ini bukan sekedar hanya game, tapi game ini kita juga bisa mengetahui pengetahuan yang lainnya. Untuk saran dari kami, semoga hal ini bisa diterapkan di ilmu pengetahuan yang lainnya, sama bisa di sekolah-sekolah juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Ernatita dari kelas 7 dan teman saya Diana Rasmia Belanda dari kelas 7. Perasaan saya menjawab IPA bersama India dengan menggunakan metode gamifikasi. Saya merasa sangat senang dan tambah semangat. Saya juga merasa sangat antusias dan seru. Keunggulan saya